Baik, terima kasih Danita. Langsung dari Yogyakarta kita ke Makassar, ada Firda. Firda, bagaimana update kebakaran besar yang terjadi di sana? Silakan Firda. Ya Riki dan juga pemirsa, sebelum kita membahas update dari kebakaran di Sorowako, ini ada informasi pertama terkait dengan Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Nabire yang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap 2 anggota Brimob-Yon C Nabire, di mana rekonstruksi ini dilakukan di tempat kejadian perkara di Jalan Trans Nabire, Enarotali, Distrik Siriwoi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Rekonstruksi menghadirkan salah satu tersangka, yaitu Suplianus Bagau alias Supli. Tersangka memperagakan 21 adegan. Berdasarkan reka adegan, terungkap bahwa para pelaku yang dipimpin oleh Aibon Kogoya dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama bertugas menembak Brigpol M. Arif Maulana. Kelompok kedua menembak Bribtu Nelson C. Runaki. Dan kelompok ketiga memantau situasi di sekitar lokasi. Proses rekonstruksi ini berlangsung di bawah pengamanan ketat tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens dan personil Polres Nabire. Sementara itu, Satgas Damai Kartens bersama penyidik Polres Nabire akan segera melengkapi berkas perkara dan terus memburu pelaku lain yang masih buron. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 48 rumah di Desa Sorowako di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan ludes terbakar pada Rabu siang. Padatnya rumah penduduk dan kencangnya hembusan angin membuat api cepat merembet ke rumah-rumah warga. Kondisi ini menyulitkan proses pemadaman. Warga terlihat berusaha menyelamatkan harta benda mereka dari amukan api. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Kerjasama petugas damkar dibantu warga. Pasca kebakaran, Bupati Luwu Timur Ihwan Bahri Syam memerintahkan instansi terkait mendirikan tenda pengungsian serta dapur umum untuk menyiapkan makanan dan minuman bagi seluruh korban. Data sementara, sebanyak 200 kepala keluarga menjadi korban kebakaran itu dan sebagian mengungsi ke rumah kerabat, rumah ibadah hingga ke kapal feri. Ya Riki dan juga pemirsa, demikian 2 informasi dari Biro Makassar. Kembalikan dari Jakarta. Baik, Firda, kami ingin mengetahui juga tentang kebakaran. Bagaimana kondisi terkini pemukiman tersebut, Firda? Ya Riki dan juga pemirsa, yang dapat kami informasikan dari 200 kepala keluarga dengan total 279 jiwa yang terdampak dari kebakaran ini mereka terpaksa harus mengungsi ke rumah warga sekitar dan juga ke tempat ibadah yang berada di daerah tersebut. Dan juga ada yang memilih ke posko induk pengungsian yang berada di dermaga, yaitu mereka memilih untuk mengungsi di kapal feri yang berada di dermaga tersebut, di mana pemerintah setempat ini juga membuat posko induk di dermaga daerah sekitar tersebut yang juga diperuntukkan untuk pengungsian dan tempat aduan layanan masyarakat dari korban kebakaran di Sorowako itu. Dan tidak hanya itu, bantuan ini juga datang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di mana Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ini memastikan akan memberikan dana bantuan darurat bagi para korban. Pemprov Sulawesi Selatan setidaknya menyiapkan dana sekitar 1 miliar yang diperuntukkan untuk dana tunggu hunian, kemudian juga untuk kebutuhan sehari-hari, untuk diperuntukkan perlengkapan bayi dan proses evakuasi serta juga untuk proses recovery. Dan pemirsa, tidak hanya bantuan secara material, ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menyiapkan tim untuk mendata kerugian material yang diakibatkan dari kebakaran ini dan juga mendata apa saja yang dibutuhkan dari korban kebakaran di Sorowako ini. Ya, Riki. Informasi, apakah pemerintah setempat akan merelokasi lokasi tersebut atau akan tetap membangun ulang? Bagaimana informasi yang Anda punya? Ya,
Riki, untuk hingga pagi ini memang belum ada informasi pasti apakah nantinya pemerintah setempat akan melakukan relokasi terhadap korban dari kebakaran ini ataukah nantinya akan dibangun hunian kembali. Dan memang saat ini pemerintah setempat ini sedang fokus terhadap penanganan awal yang dilakukan seperti mendata kerugian material yang didapatkan dari korban kebakaran dan juga mencari tahu apa penyebab dari kebakaran yang terjadi di Desa Surowako ini dan juga tetap melakukan penanganan awal dengan mendata korban-korban dan memberikan terus bantuan untuk beberapa hari ke depan. Riki. Kembali langsung dari TV One Makassar dan sebelumnya juga ada Nita dari Yogyakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas.